Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat 12 dan 18. Dan tema perenungan kita pada hari ini saya beri judul Suka Duka Dipimpin. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 dan ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Ayat 28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambah banyaklah jumlah orang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seandainya Anda ditanya, zaman pemerintahan siapa yang lebih enak? Enakan zamanku toh gitu ya. Lebih enak zaman siapa yang memimpin? Berapa banyak dari kita yang berkata, sama saja siapapun yang memimpin. Ada di antara kita yang berpikir seperti itu? Bapak Ibu sekalian, ketika masa pemilihan pemimpin, saya mendengar tidak sedikit orang berkomentar, sama sajalah siapapun yang memimpin. Tetapi setelah berganti kepemimpinan, yang memimpin terdengar lagi beda loh sekalian. Wah, enakan zamannya itu, enakan zamannya ini, enakannya pemimpin ini, enakan pemimpin itu. Bapak Ibu sekalian, suka duka dipimpin tidak bisa dipungkiri bergantung pada siapa yang memimpin. Dan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-28, secara khusus sebenarnya penulis sedang membandingkan kehidupan orang fasik dengan kehidupan orang benar. Namun secara khusus di ayat 12 dan 18, penulis secara fokus sedang memperbandingkan kepemimpinan yang dipimpin oleh orang fasik dengan kepemimpinan yang dipimpin oleh orang benar. Orang fasik adalah seseorang yang tidak mau hidup di dalam petunjuk firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana jadinya seorang pemimpin yang memimpin tetapi tidak mau hidup di dalam petunjuk firman Tuhan? Maka besar kemungkinan ia tidak akan segan-segan untuk berbuat hal yang keliru, yang jahat. Bila ia memerintah, maka kebenaran dan keadilan pun akan ditindasnya demi untuk menggapai ambisinya secara pribadi. Dan rakyat pun akan berupaya untuk menyembunyikan diri takut, dan bahkan kejahatan pun akan semakin merajalela. KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Amsal 28 ayat 12 mengatakan, tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Ayat 28, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Sebaliknya, jika dipimpin oleh orang benar bagaimana? Orang benar adalah seseorang yang mau hidup di dalam petunjuk firman Tuhan. Orang benar berusaha untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menjalankan hidup yang saleh. Di dalam Amsal 11 ayat 20 Bapak sekalian dikatakan orang yang serong hatinya atau dikategorikan sebagai orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Orang yang tak bercelah jalannya merujuk kepada orang-orang benar yang hidupnya mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana jadinya seorang pemimpin yang memimpin yang hidupnya di dalam Tuhan, di dalam petunjuk firman Tuhan? Maka besar kemungkinan kebenaran dan keadilan itu akan ditegakkan dan rakyat pun akan sejahtera. Ketika orang-orang benar memimpin, rakyat akan merasakan keberanian dan merasa lebih aman. Amsal 28 ayat 12, jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Bapak Ibu sekalian, kitab Amsal ini mengajarkan kita pentingnya untuk memilih pemimpin, orang yang benar. Seorang pemimpin akan sangat menentukan suka duka kita ketika dipimpin. Mari pilihlah pemimpin, orang yang benar, maka keadilan, kesejahteraan, dan sukacita
dapat kita rasakan. Dan apabila diri kita adalah sebagai seorang pemimpin, maka jadilah orang benar yang memimpin dengan takut akan Tuhan. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan sebuah nasihat dari Yitro kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 18 ayat 21 dikatakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah ketika ada kesempatan untuk memilih pemimpin, maka pilihlah pemimpin orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, yang membenci suap. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.